Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi. Saya adalah mahasiswa S2 Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, pada video kali ini eh, saya akan mempresentasikan tentang skala 1 persalinan. Baik, di sini kita lihat yang seperti kita ketahui skala 1 persalinan. Di sini adalah proses persalinan adalah di mana proses bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Nah, yang kita ketahui di sini skala 1 persalinan adalah dimulai dari his persalinan sampai pembukaan lengkap. Nah, yang perlu juga kita ketahui adalah tanda-tanda infartu. Terjadi penipisan dan pembukaan servis. His sudah teratur, frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. Keluarnya lendir bercampur darah atau bloody show melalui vagina. Nah, di sini his tanda-tanda adekuat. Di sini kita lihat his teratur minimal 2 kali tiap 10 menit berlangsung sedikitnya 40 detik atau lebih. Uterus mengeras waktu kontraksi, serviks membuka. Kemudian dalam proses persalinan di sini ada asuhan sayang ibu selama persalinan. Di sini kita memberikan dukungan emosional, membantu pengaturan posisi, memberikan cairan dan nutrisi, keleluasaan untuk ke kamar mandi secara teratur, pencegahan infeksi. Fase-fase dalam skala 1 persalinan, di sini kita kenal ada 2 fase dalam persalinan, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten, serviks membuka secara perlahan, pembukaan serviks kurang dari 4 cm, kemudian berlangsung tidak lebih dari 8 jam. Fase aktif, di sini fase aktif persalinan, pembukaan serviks dari 4 sampai 10 cm, is kuat, serviks membuka lebih cepat, terjadi penurunan bagian terbawah janin, tidak boleh berlangsung lebih dari 6 jam. Baik, di sini kita melakukan penapisan ibu bersalin, deteksi kemungkinan komplikasi gawat darurat. Di sini kita memberikan checklist apabila ya, dan kita memberi checklist pula apabila tidak. Di sini apakah ada riwayat bedah besar, apakah ada perdarahan pervagina, persalinan kurang bulan atau kurang dari 37 minggu yang biasa kita sebut dengan prematur, ketuban pecah dengan mekonium kental, ketuban pecah lama lebih dari 25 jam, ketuban pecah pada persalinan kurang dari 37 minggu, terjadi ikterus itu atau kuning, anemia berat kurang dari 8 gram, kemudian adanya tanda atau gejala infeksi, kemudian preeklamsi yang kita bisa nilai dari tekanan darah maupun pemeriksaan penunjang lainnya yang mengarah ke preeklamsi. Kemudian tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih, terus terjadi gawat janin, primipara fase aktif persalinan dengan palpasi kepala janin masih 5/5. Kemudian presentase bukan belakang kepala, presentase kepala ganda, kehamilan gemeli, tali pusat menumbung, shock. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan rutin ibu dalam persalinan. Di sini kita melakukan anamnesis, tanyakan pada ibu. Perlu kita ketahui dalam melakukan anamnesis kita bisa melihat kondisi ibunya. Apabila ibu datang ke ruang bersalin dengan keluhan his yang adekuat maupun ibu sudah dalam keadaan ingin meneran, sebaiknya hal ini kita tidak lakukan dulu, tapi kita prioritaskan untuk melakukan pertolongan persalinan pada ibu.
Setelah itu kami lakukan anamnesa, menanyakan semuanya tentang pemeriksaan rutin ibu dalam persalinan ini. Di sini pemeriksaan rutin ibu dalam persalinan, yaitu yang kita tanyakan adalah nama, gravida. Gravida di sini kita menentukan ibunya hamil keberapa. Kemudian paritas. Paritas di sini jumlah anaknya berapa. Terus usia. Usia ini juga menentukan risiko karena pada ibu dengan sudah usia tua, eh, itu pun juga sudah termasuk risiko tinggi pada kehamilan. Terus kita tanyakan alamatnya, riwayat kehamilan sebelumnya. Di sini riwayat kehamilan sebelumnya bisa saja sebelumnya eh, pernah ibunya sesar atau melahirkan dengan operasi. Terus riwayat kehamilan yang diderita, riwayat kehamilan sekarang, atau pernah kemudian kita tanyakan pada saat hamil ini apakah pernah memeriksakan kehamilannya dimanapun ke dokter atau puskesmas, dan kapan ibu merasa mules, apa sudah teratur, kapan apa sudah teratur dan kapan terakhir makan, kapan terakhir BAB. Pemeriksaan rutin ibu dalam persalinan di sini meliputi pemeriksaan fisik. Adapun pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan abdomen, menentukan letak janin, presentasi janin, turunnya bagian bawah janin, tinggi fundus uteri, denyut jantung janin. Dan yang terpenting lagi adalah tanda-tanda vital ibu seperti tensi, nadi, respirasi, maupun suhu badan. Baik, di sini kami akan melanjutkan persentase yaitu skala 2 persalinan. Jadi yang kami bahas dalam presentasi ini, di video ini, yaitu skala 1 dan skala 2 persalinan. Baik, di sini yang kita ketahui tentang skala 2 persalinan yaitu kita harus kenali tanda dan gejala skala 2. Nah, tanda gejala skala 2 ini, di sini kita lihat ibu ingin meneran, perineum menonjol, vulva dan anus membuka, lendir darah bertambah banyak, kepala telah turun ke dasar panggul. Kemudian tanda pasti skala 2 pun juga di sini kita bisa melihat pembukaan lengkap atau kepala bayi terlihat pada introitus vagina. Nah, di sini indikasi yang kita harus melakukan amniotomi yaitu di sini ketuban belum pecah, pembukaan lengkap, syaratnya kepala di dasar panggul, tidak teraba tali pusat di bagian kecil dan bagian kecil. Di sini ada berbagai macam posisi meneran ibu. Mungkin kita sebagai bidan memberikan pilihan pada ibu untuk memilih posisi meneran yang nyaman buat ibu. Bisa posisi meneran duduk atau setengah duduk, itu terserah dari ibu yang ibu rasa nyaman ya. Bisa juga dalam proses persalinan ini kita melibatkan suami agar ibu lebih semangat untuk memperlancar persalinannya. Kemudian di sini juga ada posisi meneran jongkok atau berdiri. Nah, di sini juga ada posisi meneran merangkak atau berbaring miring ke kiri. Baik, kita lanjutkan ke indikasi episiotomi. Nah, di sini kita melakukan episiotomi. Di sini kita melakukan episiotomi yaitu karena adanya gawat janin, penyulit kelahiran pervaginam, terus adanya jaringan parut ya. Baik, sebelum ini juga kita harus perlu ketahui apa-apa saja yang perlu kita siapkan dalam proses persalinan ibu, yaitu persiapan alatnya. Di sini mungkin saya uraikan yang kita perlu siapkan di bak instrumen, yaitu klem 2 buah, oksitosin atau obatnya,
setengah koher, gunting tali pusat, benang tali pusat, kasa, sarung tangan, dengan spade yang berada di dalam bak instrumen. Baik, di sini juga adapun tempat sampah yang kita siapkan yaitu tempat sampah basah, tempat sampah kering, ember deterjen, ember DTT, ember klorin untuk alat, dan ember klorin untuk sarung tangan. Tapi mungkin pada saat ini mungkin kita sudah menggunakan sekali pakai sarung tangan dan kita sudah tidak menggunakan lagi sarung tangan untuk berulang kali. Jadi kami buang dan kami memakai yang steril. Terus tempat spade bekas, tempat ampul bekas. Di sini kita lihat lagi ada persiapan ibu dan persiapan bayi. Di sini persiapan ibu biasa kami siapkan atau keluarga siapkan yaitu handuk atau kain untuk pengalas bokong, tutup aurat, waslap, kain panjang, pembalut atau softtek atau pamper, celana dalam, terus baju. Begitu pula bayi, bedong, popok, dan baju bayi. Jadi sebelum proses persalinan, persiapan ibu, bayi, alat, dan semuanya telah kita siapkan dan kita melakukan pertolongan persalinan. Mungkin ini saja presentase dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk pembelajaran untuk kebidanan, khususnya mahasiswa kebidanan, dan bisa jadi bahan pembelajaran. Demikian presentasi ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.